Selamat bertemu lagi pada pertemuan yang kedua ini. Dalam pertemuan yang kedua ini akan kita bahas mengenai aneks 1. Ya, oke, nanti kalau sempat waktu ke aneks 2. Jadi nanti kita lihat. Ya. Aneks 1 Marpol 7378. Dalam aneks 1 ini ada definisi-definisi yang harus kita ketahui. Pertama, apa yang dimaksud minyak? Ya, minyak berarti minyak bumi dalam bentuk apapun, termasuk minyak mentah, minyak bakar, sludge, sisa minyak, sampah minyak, dan produk olahan selain dari petrochemical yang itu termasuk dalam aneks 2 Marpol. Daftar dari yang termasuk minyak Anda bisa lihat dalam appendix 1 dari buku Marpol. Kemudian minyak mentah. Minyak mentah berarti setiap cairan hidrokarbon cair yang terjadi secara alamiah dalam perut bumi yang sudah layak diangkut. Kemudian campuran berminyak. Berarti setiap campuran yang mengandung minyak. Kemudian minyak bakar. Berarti minyak yang digunakan sebagai bahan bakar di kapal sebelum dengan mesin penggerak utama atau mesin bantu di kapal. Kemudian apa yang dimaksud dengan oil tanker? Berarti sebuah kapal yang konstruksinya untuk mengangkut minyak secara curah dalam ruang muatnya, termasuk kapal pengangkut zat cair beracun atau gas bila mengangkut minyak sebagai muatan. Crude oil. Kalau crude oil tanker, berarti oil tanker yang terlibat dalam perdagangan pengangkutan minyak mentah. Produk carrier berarti oil tanker yang terlibat dalam perdagangan pengangkutan minyak selain dari minyak mentah. Combination carrier berarti sebuah kapal yang didesain untuk mengangkut baik minyak atau muatan padat dalam satu curah. Istilah nearest land berarti istilah dari daratan terdekat, ya, yang dihitung dari baseline dari mana laut teritorial dari daerah itu ditentukan. Ada istilah special area atau daerah khusus. Berarti suatu daerah di mana untuk alasan-alasan teknik yang diakui dalam hubungan dengan kondisi oseanografi dan ekologi dan sifat kepadatan lalu lintasnya dan aplikasian metode yang diharuskan untuk mencegah pencemaran laut oleh minyak diperlukan. Ada istilah clean balas atau balas bersih. Berarti balas dalam suatu tangki yang sejak minyak diangkut di sana telah dicuci, sehingga buangan yang berasal dari sana bila dibuang ke laut pada waktu kapal diam dan laut tenang dan cuaca cerah tidak menampakkan tanda-tanda adanya minyak di permukaan laut atau pada garis pantai yang berdekatan. Pemberlakuan Aneks 1 ini diberlakukan untuk semua kapal. Kapal-kapal oil tanker yang 150 ton terlebih dan yang kapal lainnya 400 ton terlebih harus dilengkapi dengan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak yang disebut sertifikat IOPP. Masa berlaku di sertifikat ini ditentukan oleh pemerintahnya, tapi tidak boleh lebih dari 5 tahun. Untuk sertifikat ini diperlukan survei-survei. Pertama, inisial survei sebelum kapal dioperasikan atau sebelum sertifikat pertama diterbitkan yang melingkupi pemeriksaan lengkap terhadap bangunannya, perlengkapan, sistem, fitting, tata susunan, dan material. Survei ini untuk menjamin bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, fitting, dan tata susunan betul-betul memenuhi sesuai persyaratan dari Aneks 1. Kemudian ada istilah renewal survei. Dalam selang waktu yang ditentukan pemerintah, tapi tidak lebih dari 5 tahun. Survei ini untuk menjamin bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, fitting, tata susunan masih memenuhi persyaratan sesuai aneks ini. Kemudian ada istilah intermediate survey yang dilaksanakan 3 bulan sebelum atau sesudah yang kedua atau dalam 3 bulan sebelum atau sesudah yang ketiga dari sertifikat yang dilaksanakan pada waktu melaksanakan annual survey. Survei ini untuk menjamin bahwa perlengkapan dan sistem pompa-pompa dan pipa termasuk well discharge monitoring dan kontrol sistem, water washing, well water separator memenuhi persyaratan sesuai konvensi ini. Annual survey dalam waktu 3 bulan sebelum atau sesudah tiap anniversary date dari sertifikat
termasuk pemeriksaan menyeluruh dari bangunan, perlengkapan, sistem, fitting, dan tata susunan untuk menjamin bahwa masih memuaskan untuk operasi. Tanggal tiap annual survey harus di-endorse pada sertifikat IOPP. Additional survey, baik menyeluruh atau sebagian sesuai yang akan dilaksanakan sesudah suatu perbaikan. Jadi adanya additional survey cuma kalau ada kerusakan, ada perbaikan. Atau sesudah suatu perbaikan penting atau pembaruan dilaksanakan. Survei ini untuk menjamin bahwa perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan, bahwa material dan pengerjaan perbaikan tersebut telah memuaskan. Sertifikat tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku walaupun tanggal masa berlakunya belum habis apabila survei yang relevan tidak dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Sertifikat tidak di-endorse atau kalau kapal berganti bendera walaupun sertifikat dikeluarkan oleh pelat. Persyaratan untuk ruang permesinan pada semua kapal. Setiap kapal yang berukuran 400 ton terlebih harus dilengkapi dengan tangki atau tangki-tangki yang kapasitasnya mencukupi sesuai dengan tipe mesin dan lamanya pelayaran untuk menampung oil residu atau sludge. Pipa pembuangan dari tangki ini tidak boleh ada yang langsung ke laut selain dari International Discharge Connection. Kapal-kapal berukuran 400 ton terlebih tetapi kurang dari 10.000 harus dilengkapi dengan oil filter atau OWS yang menjamin bahwa pembuangan melalui alat tersebut kadar minyaknya tidak akan melebihi dari 15 ppm. Untuk kapal yang berukuran 10.000 ton terlebih, sebagai tambahan harus dilengkapi dengan oil stack monitoring dan control system yang dilengkapi dengan alarm yang bila mana kadar minyak dalam pembuangan melebihi 15 ppm, maka alarmnya berbunyi dan secara otomatis pembuangan ke laut dihentikan. Kapal-kapal yang hanya berlayar dalam daerah khusus, high speed craft, hotel terapung, boleh tidak dilengkapi dengan alat tersebut, tetapi sebagai gantinya harus dilengkapi dengan tangki penampungan dari base. Aturan pembuangan dari daerah permesinan. Kalau di luar daerah khusus atau di luar special area, pertama kapal harus dalam pelayaran atau proceeding en route. Yang kedua, campuran berminyak diproses melalui penyaringan atau OS tadi, sehingga kadar minyaknya tidak lebih dari 15 ppm. Campuran berminyak tidak berasal dari kamar pompa di kapal tanker, dan campuran berminyak tidak berasal dari residu muatan kapal tanker. Kalau dalam daerah khusus kapal yang berukuran kurang dari 400 ton masih boleh membuang ke laut dengan persyaratan yang sama seperti di luar daerah khusus. Kemudian peralatan yang harus ada, dokumen yang harus ada ialah Oil Core Book bagian 1 untuk kegiatan di daerah permesinan. Setiap kapal tanker 150 ton lebih dan setiap kapal yang lainnya berukuran 400 ton lebih harus dilengkapi dengan Oil Core Book bagian 1 yang mencatat mengenai masa space operation. Oil Core Book bagian 1 harus diisi setiap habis kegiatan, diisi tangki per tangki bila mana mengisi balas atau mencuci tangki bahan bakar, membuang balas atau membuang air pencucian tangki bahan bakar, mengumpulkan atau membuang minyak kotor, sludge atau minyak kotor yang lain, membuang air got kamar mesin, mengisi bahan bakar dan minyak lumas. Yang kedua, aturan untuk daerah kargo di kapal oil tanker. Setiap kapal pengangkut minyak mentah 220.000 ton terlebih dan produk karya 30.000 ton terlebih yang diserahkan sudah 1 Juni 82 harus dilengkapi dengan fabricated ballast tank yang memenuhi persyaratan baik mengenai kapasitas maupun penempatannya. Kapal pengangkut minyak mentah 70.000 ton terlebih yang penyerahannya pada atau sebelum 1 Juni 2022 harus dilengkapi dengan fabricated ballast tank atau sebagai gantinya dilengkapi dengan tangki terpisah yang dioperasikan dengan sistem pencucian tangki yang menggunakan crude oil washing, kecuali kapal itu direncanakan untuk mengangkut crude oil yang tidak cocok untuk crude oil washing. Produk carrier dengan DWT 40.000 ton terlebih yang penyerahannya pada atau sebelum 1 Juni 2022 harus dilengkapi dengan separated ballast tank atau sebagai alternatif dilengkapi dengan dedicated clean ballast tank yang memenuhi persyaratan. Oil tanker yang penyerahannya sebelum 1 Juni 2022 yang konstruksinya dan pengoperasiannya setiap saat memenuhi seperti kapal yang mempunyai seperti ballast tank akan dianggap memenuhi persyaratan seperti ballast tank asal memenuhi kondisi tersebut.
yaitu prosedur operasi dan tata susunan balas dapat pengesahan dari administration. Ada perjanjian antara administration dan pemerintah pelabuhan yang akan dimasuki sehubungan dengan persyaratan draft dan trim selama prosedur pengoperasian. Sertifikat OP harus di-endorse bahwa kapal itu beroperasi dengan penataan balas khusus. Balas tidak boleh dimuat dalam tangki muatan kecuali dalam hal yang jarang terjadi karena cuaca buruk dan memerlukan tambahan balas. Persyaratan kapal hull dan kapal bottom bagi kapal-kapal tanker yang penyerahannya sudah 6 Juli 1996. Setiap oil tanker 5.000 ton atau lebih harus punya double hull slop tank. Oil tanker 150 ton lebih harus dilengkapi dengan slop tank dengan kapasitas 3% dari kapasitas muat kapal ini. Peralatan ya, set monitoring water system, oily ballast water interface detector, crude oil washing, ya. Aturan pembuang minyak dari daerah kargo di kapal tanker. Pertama, tanker tidak berada dalam daerah khusus. Kemudian tanker berada lebih dari 50 mil dari nearest land. Tanker dalam pelayaran atau proceeding en route. Kecepatan pembuangan tidak lebih dari 30 liter per mil. Jumlah yang dibuang ke tanker yang penyerahannya pada atau sebelum 30 Desember 2009 boleh sampai 15.000 dari pasang kargo. Untuk kapal yang penyerahannya sesudah 31 Desember 79 hanya boleh 30 dari kapasitas kargo. Oil record book bagian 2. Ya, setiap kapal tanker ukuran 150 kota lebih harus dilengkapi dengan oil record book bagian 2 yang bentuknya diatur dalam appendix 3 dari Aneks 1 Platform. Oil record book ini harus diisi setiap selesai setiap kegiatan berikut. Pemuatan minyak, pemindahan muatan selama pelayaran, pembongkaran minyak, mengisi ke dalam tangki muatan dan dedicated clean ballast tank, mencuci muatan termasuk crude oil washing, mencuci tangki muatan termasuk crude oil washing, membuang balas kecuali dari segregated ballast tank, membuang air dari slop tank, penutupan semua katup yang terkait atau peralatan sejenis sesudah operasi pembuangan dari slop tank, penutupan semua katup untuk mengisolasi reduction ballast tank dari muatan dan pemeriksaan logika standar kebutuhan beberapa pipa sesudah kegiatan pembuangan dari slop tank, pembuangan residu. Shipboard oil processing emergency plan atau SOPET. Ya. Setiap oil tanker 150 ton lebih dan kapal lainnya 400 ton lebih harus membawa di kapal sebuah shipboard oil processing emergency plan yang telah disahkan pemerintah. Rencana tersebut harus disiapkan berdasarkan pedoman yang diberikan oleh AIMO dan ditulis dalam bahasa kerja dari nakoda dan perwira. Rencana tersebut harus berisi sekurang-kurangnya prosedur yang akan diikuti oleh nakoda atau orang lain yang bertanggung jawab di kapal untuk melaporkan kejadian pencemaran minyak sesuai protokol 1 berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh AIMO. Yang kedua, daftar dari otoritas atau orang yang harus dihubungi bila terjadi pencemaran oleh minyak. Yang ketiga, suatu tindakan terperinci yang harus diambil segera oleh orang-orang di kapal untuk mengurangi atau menanggulangi penguapan minyak yang sebelum kejadian itu. Yang keempat, prosedur dan titik kontak di kapal untuk koordinasi dengan otoritas tempat untuk menanggulangi pencemaran. Selain fasiliti, pemerintah harus menjamin di pelabuhan-pelabuhan atau terminal-terminal tempat bergerak kapal atau pelabuhan lain di mana kapal mempunyai oil residu untuk dikeluarkan, menyediakan fasilitas penampungan untuk menerima residu atau minyak kotor dari kapal dengan kapasitas yang mencukupi agar kapal tidak mendapat delay. Kemudian ship to ship operation, pasal 40 mengenai prosedur STS atau ship to ship berlaku untuk kapal tanker 150 ton lebih yang terlibat dalam operasi STS yang dilaksanakan pada atau sudah 1 April 2012. Bagaimanapun sebelum tanggal tersebut, kapal yang telah memiliki STS Land yang telah disahkan pemerintah harus dilaksanakan sesuai peraturan plan tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap pemindahan muatan ke atau dari fix atau floating platform, terminal drilling rigs, production storage, dan offloading facilities yang digunakan dalam offshore production dan storage oil floating storage units
yang digunakan untuk penyimpanan produksi minyak. Tidak berlaku untuk operasi bongkar. Juga tidak berlaku untuk STS guna menyelamatkan kapal atau penyelamatan jiwa di laut atau penanggulangan pencemaran guna mengurangi pencemaran. Juga tidak berlaku bila salah satu kapal yang adalah kapal perang atau navigasi auxiliary atau kapal lainnya yang dimiliki atau dioperasikan oleh tugas pemerintah. Pasal satu mengenai operation plan. Setiap kapal yang terlibat dalam operasi STS harus memiliki STS Operation Plan yang disahkan oleh pemerintah tidak lebih lambat dari tanggal annual, intermediate, atau renewal survey yang dilaksanakan sesudah tanggal 1 Januari 2011. STS Operation Plan harus ditulis dalam bahasa kerja dari kapal. STS Operation Plan dibuat dengan perhatikan guideline ya, yang dikeluarkan oleh IMO. Boleh dibuat terpisah atau dimasukkan dalam Safety Management System. Person yang menguasai STS harus dikualifikasi untuk melaksanakan seluruh tugas STS. Di pasal 42, setiap kapal yang untuk merencanakan STS operation dalam melaut wilayah atau ZA di negara anggota, nakoda atau ejen harus memberitahukan pejabat dari negara tersebut tidak kurang dari 48 jam sebelum operasi tersebut dimulai. Pasal 1 persen ya. Setiap kapal yang terlibat dalam operasi plan yang disahkan oleh presiden tidak boleh dibuat. Tidak boleh lebih lambat dari tanggal annual intermediate atau renewal survey yang dilaksanakan sesudah tanggal 2011. Cycle plan harus tulis dalam bahasa kerja dari kapal. Cycle plan dibuat dalam perhatikan bahasa dan buat IMO boleh dibuat terpisah agar masuk pada objektif management system. Persen masih harus qualified untuk mencanakan itu. Setiap kapal merencanakan untuk melaksanakan STS, Operation Plan, di wilayah LA atau negara anggota, nakoda atau agen harus memberitahukan pejabat dari negara tersebut tidak kurang dari 40 jam sebelum operasi tersebut dimulai. Yang harus dimasukkan ialah nama, bendera kapal, call sign, dan IMO number dan ATA dari tanker yang terlibat, tanggal, waktu, dan lokasi geografi pada pengelolaan STS, apakah disanakan berlaku atau sama-sama underway. Oil type dan kuantiti yang dipindahkan, lama waktu yang direncanakan, reduction dari service provider atau persen dari overall control dan kontak information. Konfirmasi bahwa tanker memiliki STS operation plan yang telah disahkan. Bila ATA berubah lebih dari 6 jam, nakoda atau agen harus merefresh kepada pejabat pemerintah terkait. Di pasal 3, persyaratan khusus untuk pengangkutan minyak di Antartik. Dengan pengecualian kapal-kapal yang melakukan penyelamatan atau kapal tugas SAR, pengangkutan muatan dalam bentuk curah atau bentuk bahan bakar harus crude oil mempunyai density 15 derajat Celcius lebih tinggi dari 900 kg per meter kubik. Minyak selain dari crude oil mempunyai density 15 derajat Celcius lebih tinggi dari 500 kg per meter kubik atau kinematic viscosity pada 5 derajat Celcius lebih tinggi dari meter kubik.